Saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuat aplikasi ChatGPT menggunakan data sendiri. Dengan cara ini nanti kita dapat membuat aplikasi backend chatbot dengan dukungan penuh API GPT, di mana kita bisa menggunakan data komponen profile kita sendiri, data product knowledge, data inventory barang yang kita jual atau kita milik sendiri. Nah, ini nanti bisa diimplementasikan di platform chat messenger ataupun mobile app. Nah, ini contohnya. Ini contoh untuk sebentar ya. Bentar ya, saya mau. Ini contoh prompt engineering-nya di sini. Prompt instruction-nya. Saya punya 3 aplikasi. Aplikasi toko. Ini saya punya sekitar 200 produk. Ini developer performance ada sekitar 5 real estate, mobil listrik sekitar ada 74 brand mobil listrik. Ini masing-masing prompt engineering-nya beda. Oke, saya ambil contoh dulu yang mobil listrik ya. Mobil listrik ini saya punya 74 kan, 74. Di dalam chat GPT kita bisa kan melakukan setor data ini semua nih ke 74. 74 informasi ini kita suntik sebagai bagian dari prompt engineering ke OpenAI. Tapi problem lah kalau kita semakin banyak kita upload ini datanya ke OpenAI, maka tuh tokennya tuh akan cepat habis, kita akan boros dari segi biaya. Nah, caranya gimana? Kita harus seleksi. Enggak. Setiap pertanyaan dari user, kita harus upload aja dari 74 data ini hanya yang relevan dengan pertanyaan user, dokumen atau informasi yang relevan dengan pertanyaan user. Caranya gimana? Nah, kita harus store dulu nih data-data ini, kita convert ini semuanya dalam bentuk numerik ke Pinecone. Nah, stepnya seperti ini. Kita minta tolong OpenAI untuk melakukan penerjemahan dalam bentuk numerik. Nah, kita setor datanya semua ini ke IP-nya Pinecone. Sebagai contoh, misalkan ambil satu ya. Ambil satu data ini saya akan setor vektor ini ke dalam Pinecone. Nah, ini saya akan jelaskan mekanismenya. Dari backend chatbot, dia akan kirim string informasi. Nih, kirim string informasi nih. Ini namanya ini semua setor informasi. Terus ini nama modelnya text embedding ada. Ini maksudnya kita menggunakan model text embedding ada versi 2. Nah, dibalik ini dalam bentuk numerik, vektor numerik. Nah, ini dibalikannya dari si OpenAI ini. Ya, ini dengan angka-angkanya nih. Setelah dibalikin dari OpenAI, kita serahkan ke API Pinecone untuk kita simpan di datanya. Jadi data yang tadi ini dalam bentuk string ini sudah disimpan dalam bentuk numerik nih. Ini semua sudah disimpan dalam bentuk numerik. Jadi data yang ini semua ini udah pernah saya proses nih. Ini semua udah saya simpan ke dalam bentuk numerik ke Pinecone. Coba kita masuk ke Pinecone di sini. Login. Sambil nunggu login. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini ya. Ini ada vektornya. Ini ada namespace-nya. Ada 3 kan persis. Nama vektornya tadi saya mobil listrik ini ada 74 data. Nah, ini 74 data ini sudah saya store semua ke Pinecone. Nah, sekarang saya akan mendemokan, misalkan saya sedang mencari coba kita lakukan query di sini. Namespace-nya mobil listrik, minta info merek Kia dan harganya. Prosesnya sama juga nih, ketika kita melakukan query, kita kirim query ke string ke OpenAI, dibalikin dalam bentuk numerik. Lihat nih, kita kirim ke OpenAI, dibalikin dalam bentuk numerik. Setelah bentuk numerik, kita store ini ke Pinecone di sini. Ini kan proses 2, nih proses 3 kita send query in vector, kita kirim nih query dalam bentuk vektor numerik. Nah, dibalikin sama dia dalam bentuk skor tertinggi. Si Pinecone ngebalikin ini dalam bentuk skor tertinggi nih. Karena tadi saya nanyanya apa? Saya nanya Kia ya.
Ya minta info merek ya dibalikin nih sama dia nih di sini. Yang menurut dia itu relevan. Minta info tentang merek Kia, Kia memiliki mobil bernama Kia Soul EV, dibalikin lah seperti ini. Jadi tadi kita nggak isi itu nggak perlu 74 dokumen, tapi sama dia yang tertinggi aja skornya yang dikirimin ke OpenAI. Tadi kan di sini ada tunjuknya di sini. Yang bagian query Splitten ini nomor 5 dikembalikan dalam yang skor tertinggi. Nah, saya tanya lagi ke OpenAI dengan data yang sudah dipilih nih, yang sudah dipilihkan oleh si Pinecone. Dibalikin jawabannya. Jawabannya sesuai dengan yang saya tanya tentang Kia. Coba kalau misalkan saya tanya tentang Mercedes ya. Nah, prosesnya sama juga. Query ini prosesnya sama, dibalikin dalam bentuk numerik, di ranking sama dia Mercedes semua, dan dijawab yang hanya berhubungan dengan Mercedes kan. Oke, sekarang saya ambil contoh untuk kasus lainnya, misalkan perumahan. Oke, ini fakta tentang perumahan. Ada sekitar 53 lah fakta perumahan. Saya sekarang akan tanya nih. Ada real estate apa aja? Ini kan tulisan real estate nih. Saya tanya real estate ada apa aja? Prosesnya sama kayak tadi ini. Query minta dalam bentuk numerik dibalikin sama OpenAI. Query-nya di store lagi ke Pinecone, dibalikin dokumen tertinggi dengan skor tertinggi. Ini dibalikin sama dia. Nah, saya tanya ada real estate apa saja? Jadi dijawab sama dia. Ada harapan Indah, harapan Jair, harapan Indah menawarkan rumah. Nah, dijawab nih. Apa keunggulan? Oke, coba ya. Kita tanya keunggulannya apa aja. Nah, sama lah prosesnya. Query-nya minta ke OpenAI, dibalikin dalam bentuk numerik, ditanya lagi ke Pinecone, dibalikin hasilnya skor tertinggi, informasi skor tertinggi, ini kan informasi yang skor tertinggi, lalu ditanyakan lagi ke OpenAI dengan informasi yang dengan skor tertinggi ini nih. Nah, dijawab sama OpenAI. Tuh. Reputasi yang baik, menjaga standar kualitas tinggi. Nah, ini adalah tentunya data-data ini sudah kita masukkan ke dalam list konten tadi. Dan sudah dipilihkan oleh si Pinecone mana yang relevan dengan pertanyaannya si user. Oke, sekarang saya mau tunjukkan untuk kasus toko dengan 200 produk ya. Nah, saya punya toko dengan 200 produk item, 256 item. Ini kalau pakai prompt engineering ini pasti akan ngabisin kuota banget kalau setiap ada pertanyaan user kita mesti suntik ini apa 200 produknya. Maka lebih baik kita menggunakan Pinecone untuk menseleksinya. Sekarang saya tanya di sini ya. Nah, sama lagi prosesnya, kita ulang-ulang terus supaya makin mengerti ya. Ini send query in string. Query-nya ini ada barang elektronik apa aja, balikin dalam bentuk numerik. Setelah itu store ke Pinecone, query-nya dibalikin informasi yang memiliki skor tertinggi, yang relevansinya paling tinggi maksudnya. Kan tadi saya nanya tentang elektronik, dijawab sama dia. Oh, jualnya ini aja. Oke, misalkan saya langsung mau beli aja ya. Saya beli 2 speaker portable. Kode apa tuh? Kode P201 3 tas laptop.
kode P027 5 earphone kode P033. Oke, saya beli sekaligus, nanti dia bisa diproses semua barangnya itu, ditotalin juga sekalian sama dia. Saya kan beli 2 speaker portable ya, 250.000 dikali 500.000. Saya beli 3 tes laptop, 3 dikali 450.000, 1.250.000. 5 earphone dikali 250.000, totalnya segini. Langsung ditotal sama dia semuanya sini. Oh ternyata ada 2, jadi hanya bisa pesan 2 barang P027. P027 oh hanya aja ada 2. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, harga totalnya segini, 3.100.000. Oke, kurang lebih seperti itu demonya. Tapi kenapa dia bisa menyebutkan ini? Karena di prompt instruction-nya itu sudah saya instruksikan seperti ini si tokonya ini. Tuh, if item is not on the list, the item nggak available. Saya pesan 3 ya, adanya hanya 2 di sini. Tuh, ini juga tadi yang development juga saya udah perintahkan untuk menurut seperti ini. Ya, mobil listrik juga. Nah, semuanya melakukan proses yang sama, mulai dari store informasinya sampai query itu melakukan proses yang sama. Nah, nanti di dalam pada webinar nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi seperti apa kodenya ini menggunakan PHP. Behind the screen-nya akan lebih saya jelaskan lagi. Terima kasih.